Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya berikutnya. Ini saya akan melakukan presentasi hasil dari Metopen atau bagaimana seminar proposal yang berjudul Hubungan Anemia pada Ibu Hamil, Trimester 3 dan Kejadian Perdarahan Postpartum. Untuk daftar isinya sendiri, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, hipotesis metode penelitian, metode pengolahan data yang terakhir, penutup. Untuk latar belakangnya sendiri, perdarahan postpartum merupakan penyebab utama kematian ibu, menyumbang sekitar 25-30% kematian ibu di negara berkembang dan sekitar 28% ibu di Indonesia. WHO memperkirakan sekitar 14 juta perempuan mengalami perdarahan postpartum setiap tahun, dengan kurang lebih kejadian 70.000 kematian ibu secara global. Di Indonesia, angka kematian ibu atau AKI masih fluktuatif dan cenderung tinggi, dengan peningkatan pada tahun 2021 dengan populasi 7.389 kematian dan kembali meningkat pada tahun 2023 dengan angka sekitar 4.129 kematian. Data nasional menunjukkan bahwa perdarahan postpartum sebagian besar terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan, sehingga membutuhkan deteksi dini dan pencegahan dini. Beberapa provinsi menunjukkan angka perdarahan lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti pada Provinsi Lampung, komplikasi persalinan sekitar 19,2%, perdarahan 19,2%, perdarahan sekitar 2,6% di atas nasional 2,4%. Di provinsi kedua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, perdarahan mencapai 30% sampai 41% dari seluruh kematian ibu. Alasan saya memilih penelitian ini karena perdarahan postpartum masih tinggi, masih merupakan penyebab utama kematian ibu, sementara anemia pada kehamilan merupakan kondisi yang prevalensinya masih tinggi dan berpotensi meningkatkan risiko terjadi perdarahan postpartum. Meskipun hubungan antara anemia dan perdarahan postpartum telah dilaporkan dalam berbagai penelitian, diperlukan bukti ilmiah berdasarkan dari data lokal RSUD Yogyakarta agar upaya pencegahan dan dan penelaksanaan dapat dilakukan secara lebih tepat dilakukan secara tepat sasarannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu serta upaya penurunan angka kematian ibu atau AKI. Untuk rumusan masalahnya sendiri, apakah terdapat hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum? Tujuan penelitiannya ialah memiliki dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan ibu hamil TM3 dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Yogyakarta. Tujuan khusus itu ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi proporsi ibu hamil TM3 yang mengalami anemia. Yang kedua, mengidentifikasi proporsi ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Yogyakarta. Yang ketiga, terakhir, menganalisis hubungan antara status anemia pada ibu hamil trimester 3 dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Yogyakarta atau RSUD X. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, memberikan bukti ilmiah mengenai hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum. Manfaat yang kedua, menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memperkuat screening dan pencegahan anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan dalam pencegahan komplikasi persalinan. Untuk kajian pustaka secara teoritis, anemia pada kehamilan menurunkan kapasitas oksigenasi jaringan, melemahkan kontraksi uterus, dan meningkatkan risiko antemi uteri yang merupakan penyebab utama dari perdarahan postpartum. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara anemia dan kejadian perdarahan postpartum. Oleh karena itu, anemia layak dijadikan variabel independen
utama dalam penelitian ini sebagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi untuk menjaga perdana postpartum. Dari keaslian penelitian yang pertama dari peneliti Akila Parasalsabila pada tahun 2020, beliau menggunakan studi case control dengan populasi atau dengan responden 150 orang, menemukan hubungan signifikan dan kuat antara anemia kehamilan dan kejadian perdana postpartum. Prevalensinya mendukung hipotesis adanya hubungan kedua variabel. Yang kedua, Sanjaya dan Farah pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa anemia bersama varietas dan usia ibu berhubungan signifikan dengan kejadian perdana postpartum. Prevalensinya menempatkan anemia sebagai faktor risiko yang berdiri sendiri namun lebih dominan. Untuk hipotesis 0 atau dengan H0, tidak terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester 3 dan kejadian perdana postpartum di RSUDX. Hipotesis alternatif atau H1, terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester 3 dan kejadian perdana postpartum di RSUDX. Untuk metodologi penelitiannya, jenis dan desain penelitian, penelitian yang saya gunakan ialah dengan kuantitatif untuk metode survei analitik dan menggunakan desain cross-sectional. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya saya menggunakan di kota RSUD di salah satu kota Yogyakarta. Untuk waktunya mulai dari menyusun metoplan dari bulan Oktober tahun 2025, populasi dan sampel populasi saya menggunakan studi ibu bersalin di RSUDX pada periode penelitian. Sampel ibu, saya menggunakan sampel ibu bersalin yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk tekniknya saya menggunakan teknik sampling. Menggunakan teknik total sampling. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan data sekunder dari rekam medis, instrumen, lembar checklist, kadar HB, kejadian perdana postpartum. Untuk teknik analisis data itu ada dua, analisis unvariat dan analisis bivariat. Analisis unvariat distribusi frekuensi anemia dan perdana postpartum. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Untuk metode pengolahan data, pertama editing atau memeriksa kelengkapan dan konsistensi data rekam medis, coding atau memasukkan dan memberi kode numerik pada variabel situ entry atau memasukkan data ke dalam program SPSS, tabulating menyusun data, distribusi, frekuensi, dan tabel silang. Untuk analisis data, analisis unvariat mendeskripsikan distribusi anemia dan kejadian perdana postpartum dalam bentuk frekuensi dan persentase. Analisis bivariat menguji hubungan antara anemia pada kehamilan dengan kejadian perdana postpartum. Uji statistik menggunakan chi-square dan taraf signifikan hasilnya A sama dengan 0,05. Untuk kriteria pengambilan keputusan, jika p-value lebih dari 0,05, H0 ditolak atau sama dengan tidak ada hubungannya. Terus itu jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 diterima sama dengan ada hubungannya. Untuk rencana jalannya penelitian ini, yang pertama tahap persiapan bertujuan untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan saya sendiri sebagai pelaksanaan sesuai dengan bidangnya rencana dengan kegiatan tahap ini yang meliputi menyusun proposal atau metodologi penelitian berdasarkan dari rumusan masalah, dari tujuan, kakak konsep, dan hipotesis penelitian. Saya juga mengurus perizinan penelitian dari institusi pendidikan dan pihak rumah sakit umum daerah Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Saya juga mengajukan permohonan etik penelitian ke Komite Etik Peneliti Kesehatan, menyusun instrumen pengumpulan data berupa lembar checklist berdasarkan variabel penelitian anemia dan postpartum. Dan saya juga melakukan penyusunan instrumen dalam format rekam medis rumah sakit. Dan saya juga menyusun rencana teknis pengambilan data dari data rekam medis. Sekian dari presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.